Kamu mungkin mengklik video ini karena thumbnailnya, tapi coba dengar baik-baik. Tonton sampai habis, dan pas kita nyampe 1 minute mark, seluruh cara pandang kamu soal cewek bakal berubah total. Gimana kalau aku kasih tahu bahwa semua yang kamu kira kamu tahu soal cinta itu bohong? Selama ini kamu dikasih tahu bahwa cewek jatuh cinta sama cowok paling baik, paling kaya, atau paling ganteng. Tapi kenyataannya, cewek nggak mencintai cowok. Setidaknya bukan dengan cara yang kamu bayangin. Mereka nggak jatuh cinta karena muka kamu, duit kamu, atau bahkan kepribadian kamu. Mereka jatuh cinta pada sesuatu yang lebih dalam, lebih primal, lebih ke psikologis. Kalau kamu nggak paham ini, kamu bakal terus ngerasa cinta itu kayak misteri yang nggak bisa dipecahin. Tapi di akhir video ini, kamu nggak cuma ngerti gimana cara pikir cewek, tapi juga tahu cara bikin mereka ngerasa sesuatu yang begitu kuat sampai mereka nggak bakal bisa lupa sama kamu. Ayo kita selami tanda pertama. Cewek nggak mencintai kamu. Mereka suka cara kamu bikin mereka bahagia. Aku kasih tahu rahasia yang kebanyakan cowok nggak bakal ngerti. Cewek nggak mencintai kamu. Bayangin begini, kamu kasih segalanya buat seorang cewek. Kamu setia, kamu dukung dia, kamu selalu ada di susah senang. Tapi suatu hari dia pergi. Bukan karena kamu kurang baik, bukan karena kamu kurang sukses, tapi karena dia nggak lagi ngerasa getaran pas bareng kamu. Nggak adil bukan? Nggak adil mungkin. Tapi inilah realita yang kebanyakan cowok gagal paham. Cewek nggak cinta sama mukamu, dompetmu, apalagi kepribadianmu. Yang mereka cinta adalah gimana kamu bikin mereka ngerasa bahagia. Buat cewek, cinta bukan bangunan kokoh yang berdiri di atas logika dan alasan. Cinta itu badai emosi, roller coaster yang nggak mau mereka turunin. Kamu bisa jadi cowok terganteng, paling sukses, dan bermoral tinggi. Tapi kalau dia nggak ngerasa sesuatu yang intens pas bareng kamu cuma jadi angin lalu. Psikolog nyebut ini jejak emosional. Hal yang bikin seorang cewek ketemu dua cowok dalam sehari, tapi cuma ingat satu pas malamnya. Cowok yang bikin pikirannya kemerusung, nantangin dia, dan bikin dia ketawa sampai lupa waktu. Adil nggak? Enggak. Nyata nggak? Iya. Banyak cowok gagal karena cuma mau bikin cewek terkesan pakai pencapaian mereka. Mereka pikir kesetiaan, stabilitas, dan status sosial udah cukup. Tapi cowok yang bener-bener bikin cewek tergila-gila itu yang bisa bawa gelombang emosi. Ketegangan, kejutan, gairah, dan kenyamanan yang datang pergi kayak ombak. Itu sebabnya cewek sering balik ke mantannya meski udah sumpahin putus. Bukan karena siapa mantannya, tapi karena gimana dia bikin cewek itu ngerasa. Hidup manusia nggak terganggu sama kejadiannya, tapi sama cara mereka nafsirin kejadian itu. Epictetus. Kamu bisa marah sama kenyataan ini. Kamu bisa ngeluh soal nggak adilnya cinta. Atau kamu bisa pahamin, kuasain, dan jadi cowok yang nggak cuma dicintai tapi diingat selamanya. Tanda kedua, makin kamu kejar, makin dia hilang perasaan. Pernah nggak kamu kirim pesan terus nunggu berjam-jam balasannya? Perasaan cemas membakar. Nanya-nanya apa dia masih tertarik atau malah udah mulai bosan. Sekarang balik skenarionya. Pernah nggak punya orang yang selalu tersedia buat kamu? Yang selalu balas pesan dalam hitungan detik? Yang selalu bilang iya buat semua yang kamu mau? Gimana perasaan kamu? Cewek itu terhubung sama antisipasi. Cowok yang selalu ada, yang terus-terusan chat, yang nggak pernah kasih ruang, itu kehilangan daya tarik. Nggak ada ketegangan, nggak ada misteri, dan tanpa itu, daya tarik berubah jadi kejenuhan. Kenyataan pahit. Pas cowok ngejar, dia tanpa sadar ngerusak ketertarikan yang bisa bikin cewek jatuh cinta padanya. Ini psikologi manusia. Kita nggak ngehargai apa yang sudah kita punya. Kita ngidam apa yang mungkin hilang dari kita. Begitu cewek ngerasa pasti punya kamu, otaknya rileks. Dan pas otaknya rileks, ketertarikan mulai memudar. Makanya cowok bernilai tinggi nggak pernah ngejar. Mereka memimpin. Biarin cewek yang datang ke mereka. Bukan dengan sikap cuek, tapi dengan kehadiran yang bikin dia penasaran. Mereka nggak kasih segalanya sekaligus. Mereka ciptain ruang buat rasa penasaran tunggu. Cuma orang bodoh yang ngejar orang yang menghindarinya, dan menghindari orang yang mengejarnya. Seneca. Daya tarik itu bukan soal selalu ada,
tapi soal jadi cukup berharga buat dikejar. Tanda ketiga, cewek nggak pengen cowok baik. Mereka pengen cowok yang solid. Dunia ini penuh cowok baik, yang selalu sopan, selalu setuju, selalu bilang iya, berharap dicintai. Tapi kalau itu yang diinginkan cewek, kenapa mereka sering jatuh cinta sama cowok yang nggak selalu manis, yang nggak selalu ikutin arus, yang malah kadang nantangin mereka? Soalnya cewek nggak cuma pengen cowok baik, mereka pengen cowok baik yang nggak lemah. Banyak cowok salah paham soal konsep baik. Mereka pikir itu artinya selalu menyenangkan, nggak pernah nentang, selalu ada tanpa syarat. Tapi aku tanya, apa kamu bakal hormat sama pemimpin yang selalu nunduk? Apa kamu bakal percaya sama orang yang nggak punya pendirian? Cewek tertarik sama kekuatan, bukan fisik, tapi kekuatan emosional. Cowok yang solid, yang nggak goyah di bawah tekanan, yang nggak minta validasi, yang punya batasan dan siap pergi kalau perlu. Dan inilah yang kebanyakan cowok nggak ngerti. Cewek bakal nguji kamu. Mereka pengen tahu apa kamu cowok yang bisa diandelin, yang tetap tenang di tengah kekacauan, yang nggak kehilangan kendali cuma karena situasi jadi sulit. Kalau tiap kali dia uji kesabaran kamu nyerah dan ngalah cuma buat nyenengin dia, kamu bukan cowok di matanya. Kamu cuma cowok lain yang bisa dia kendaliin. Kalau kamu tunduk sama setiap dorongan, kamu jadi lemah. Kalau kamu kendaliin keinginanmu, kamu jadi kuat. Epictetus. Dia nggak butuh temen tambahan. Dia nggak cari terabis. Dia butuh cowok yang tegas pas semuanya goyah. Tanda keempat. Cinta itu bukan soal realita. Cinta itu permainan persepsi. Aku bongkar salah satu kebohongan terbesar di dunia percintaan. Keyakinan bahwa orang jatuh cinta berdasarkan realita. Kamu mungkin mikir cewek jatuh cinta karena siapa dirimu, gimana kamu memperlakukan dia, atau apa yang kamu tawari. Tapi kenyataan pahitnya, dia nggak jatuh cinta sama kamu. Dia jatuh cinta sama cerita yang dia bikin tentang kamu di kepalanya. Psikolog nyebut ini proyeksi kognitif. Kecenderungan orang lihat orang lain bukan sebagaimana adanya, tapi lewat kacamata emosinya sendiri. Fantasi, trauma masa lalu, harapan, dan ketakutan. Sadarnya, semuanya nyampur jadi satu. Makanya cewek bisa berubah dari tergila-gila jadi cuek dalam semalam. Bukan karena kamu berubah, tapi karena persepsinya tentang kamu berubah. Bayangin begini. Seorang cewek cerita tentang cowok yang bikin dia tergila-gila. Dia misterius banget. Aku nggak bisa berhenti mikirin. Rasanya kayak dia ngerti sesuatu yang nggak bisa aku jangkau. Sekarang ambil cowok yang sama, taruh di situasi beda di mana dia selalu tersedia, terlalu gampang ditebak, terlalu haus validasi. Tiba-tiba dia berubah dari misterius jadi membosankan, dari menarik jadi terlalu predictable. Apa yang berubah? Bukan cowoknya, cuma narasi di kepalanya. Kita nggak lihat dunia sebagaimana adanya. Kita lihatnya sebagaimana kita. Epictetus. Dan inilah kesalahan terbesar cowok. Mereka biarin narasi itu berkembang acak. Mereka nggak arahin gimana cewek memandang mereka. Mereka biarin emosi cewek yang ngatur segalanya. Dan begitu dia masukin kamu ke kategori aman atau bisa ditebak, permainan selesai. Jadi gimana kamu kendaliin persepsi itu? 1. Jadi sumber kontras emosional. Ketidakpastian bikin daya tarik. Kalau dia selalu tahu apa yang bakal kamu lakuin, dia berhenti penasaran sama kamu. Dan pas dia berhenti penasaran, dia berhenti ngerasa sesuatu. 2. Pahami bahwa kelangkaan menambah nilai. Kalau kamu selalu tersedia, kehadiranmu kehilangan bobot. Tapi kalau dia harus dapetin perhatianmu, dia bakal lebih menghargai. 3. Jangan cuma jadi cowok baik. Jadilah cowok yang bikin pikirannya terus aktif. Cewek nggak betah sama cowok yang paling masuk akal buat dipilih. Mereka betah sama cowok yang bikin mereka ngerasa sesuatu paling dalam. Pas kamu bentuk gimana dia mempersepsikan kamu membentuk gimana dia mencintai kamu. Tanda kelima. Kalau dia ngerasa aman, dia nggak bakal pergi. Setelah semua yang kita bahas soal emosi, misteri, dan persepsi, ada satu kebenaran yang ngalahin semuanya. Cewek nggak bertahan karena seberapa besar dia mencintaimu. Dia bertahan karena dia ngerasa aman bareng kamu. Dan aman yang aku maksud bukan cuma fisik. Ini jauh lebih dalam. Ini keamanan emosional.
Kepastian bahwa pas barang kamu, dia nggak cuma dilindungi dari dunia luar, tapi juga dari kekacauan emosinya sendiri. Bayangin gini, emosi cewek itu cair kayak ombak. Perasaannya bisa berubah dari penuh cinta jadi ragu dalam hitungan jam. Ini bukan manipulasi, ini biologi. Cara otak mereka proses emosi beda dari cowok. Dan di dunia di mana perasaannya terus berubah, satu hal yang paling dia butuhin lebih dari apapun adalah cowok yang solid. Cowok paling kuat itu yang ngendaliin dirinya sendiri, bukan yang ngendaliin orang lain. Marcus Aurelius. Disinilah keteguhan beneran masuk. Banyak cowok mikir jadi kuat berarti bersikap dingin atau nggak peduli. Salah besar. Cowok paling menarik bukan yang cuek, tapi yang konsisten. Cewek ngerasa aman pas dia tahu, kamu nggak gampang goyah di bawah tekanan. Kamu nggak meledak pas sesuatu nggak jalan sesuai rencana. Kamu nggak biarin emosinya ngendaliin emosimu. Pikirkan cowok-cowok paling menarik dalam sejarah. Mereka nggak cuma kuat fisik atau kaya. Mereka punya aura energi yang dalam, tenang dan stabil, yang bikin cewek ngerasa bahwa nggak ada yang bisa goyahkan mereka. Itulah tipe cowok yang bikin cewek tetap setia. Tipe cowok yang bahkan di hari terburuk ceweknya, tetap tenang dan terkendali. Dan inilah kesalahan fatal kebanyakan cowok. Pas cewek lagi emosional, mereka coba betulin perasaannya. Bikin cewek ngerasa nggak didengerin. Pas cewek nguji mereka, mereka bereaksi pakai emosi. Bikin cewek ngerasa harus ngatur perasaan cowoknya. Dua-duanya bunuh daya tarik. Jadi gimana harusnya? Tetap tenang, tetap hadir, tetap teguh. Kalau cewek nguji kamu, marah, atau jadi nggak rasional, hal terburuk yang bisa kamu lakuin, panik. Hal terbaik, tetap santai, biarin dia ngerasa bahwa kamu itu batu karang di tengah badai. Bukan berarti kamu nerima perlakuan gak sopan. Ini berarti kamu tunjukin ke dia bahwa gak peduli badai apa yang dia alamin, kamu adalah satu-satunya yang bisa diandelin. Dan pas cewek nyadar itu, dia gak cuma bakal mencintaimu, dia gak bakal mau ninggalin kamu. Karena ujung-ujungnya, cewek yang bertahan, yang gak pernah hilang minat, gak pernah nyimpang, dan gak pernah berhenti mencintai, adalah mereka yang nemu cowok yang bikin mereka ngerasa aman dengan cara yang gak bisa cowok lain kasih. Kalau kamu rasa ini berharga, pencet tombol like, subscribe, dan aktifin notifikasi biar kamu gak ketinggalan strategi yang bikin kamu menang. Tetap tajam, tetap solid, biarin mereka yang ngejar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di nasihat praktis berikutnya.